Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Almizan Rahman, mahasiswa dari Fakultas Kedokteran UNIMOS. Di sini saya bertujuan yaitu membantu mengenal dan mengidentifikasi tentang masalah kesehatan yang ada di keluarga Bapak. Sebelumnya ini dengan Bapak siapa? Suraji. Bapak Suraji di sini berarti sebagai kepala keluarga, ya Pak? Ya. Di keluarga, kepala keluarga. Usianya berapa Pak? 61. 61. Kemudian pendidikan terakhirnya apa Pak? S1. S1. Pekerjaannya Pak? Pensiunan Pensiunan PNS. PNS. Baik. Kemudian apakah ada riwayat penyakit Pak sebelumnya? Ada Apa itu Pak? hipertensi. Hipertensi. Kemudian kalau alamatnya ini di mana nih Pak berarti? Petoyan. Petoyan. RT 1 RW 1. RW 1. Giri Tirta. Di Tirto. Purwosari. Purwosari. Gunung Kidul. Oke. Kemudian untuk istrinya, ibu namanya sinten Pak? Salim. Ibu Salim. Salim sebagai istri nih Pak. Ya. Usianya ibu pinten? 54. 54 tahun. Kemudian pendidikan ibu terakhir apa Pak? D3. D3. Pekerjaan ibu saat ini? PNS. PNS. Kemudian ibu mboten enten riwayat penyakit nggih Pak? Napa enten? Mboten. Kemudian anaknya berapa Pak di sini? Dua. Anak yang pertama namanya siapa Pak? Rizka Irwa Alfiani. Rizka Irwa Alfiani. Usianya berapa Pak? 27 tahun. 27 tahun. Kemudian pendidikan terakhir S1. sudah lulus ya? Sudah. Lulus. Bekerja sekarang di klinik swasta ya Pak berarti? ya. Nah, kemudian tinggalnya masih di ini nggih Pak, Sami ya Pak? Ya, masih di Petoyan. Nah, kemudian anak yang kedua Pak, Muhib Zanuar Rahman. usianya pinten? 21 tahun. Tadi yang anak pertama perempuan ya Pak? Ya. Yang laki-laki, yang kedua laki-laki. Ya. Laki, usianya 2. Pendidikan terakhir apa Pak? Mahasiswa yang laki-laki itu. Oh, berarti titik terakhirnya SMA ya Pak? Ya. Sekarang mahasiswa. Ya. Oke, baik. Kemudian Bapak, sebelumnya di sini apakah ada yang dikeluhkan Pak? Ada Napa niku Pak? nyeri. Nyeri kepala ya Pak? Ya, nyeri kepala. Itu sudah berapa lama? Ya, 3 hari yang lalu. Sudah 3 hari. Lokasi sakitnya di seluruh kepala atau Di belakang, agak belakang. bisa diceritakan Pak awal mulanya bagaimana? Awal mulanya kecapean, kemudian nggak bisa tidur, Ya, kemudian itu apa, cekut-cekut gitu. cekut tiba-tiba pusing gitu ya Pak? Ya, tiba-tiba pusing. Berarti sakitnya tadi seperti cekut-cekut ditekan gitu Pak? Ya. Berarti? Kemudian sakitnya itu hilang timbul atau terus-terusan Pak? Hilang timbul. Hilang timbul. Kemudian sakitnya ini enakan kalau dipakai ngapain Pak? Pakai tidur. Tidur istirahat ya Pak? Ya. Kemudian kalau makin parah kalau digunakan buat apa? Bekerja. Bekerja. Kemudian apa ada gejala lainnya Pak? Tidak ada, gampang capek. Sampai mengganggu aktivitas ya Pak? Ya. Pernah mengalami sebelumnya Pak seperti ini? Pusing tiba-tiba gini? Ya, pernah sering. Pernah. Ada riwayat penyakit gula, darah tinggi atau jantung? Tidak. Kemudian punya alergi makanan atau obat nggak Pak? Tidak. Di keluarga ini ada mengalami hal yang sama? Tidak. Tidak ada. Kemudian keluarga ada yang mengalami penyakit darah tinggi, gula atau jantung? Tidak ada. Tidak ada. Punya kebiasaan olahraga Pak? Tidak teratur. Tidak teratur. Mohon maaf, kebiasaan merokok? Ya. Ya. Sering. Merokok nih Pak. Minum minuman beralkohol? Tidak. Tidak ya Pak. Kemudian pola makannya teratur Pak ini? Ya, teratur, agak teratur. Agak teratur. Kemudian untuk ekonomi di keluarga, apakah pendapatan Bapak Ibu cukup untuk menghidupi keluarga? Cukup. Cukup ya Pak. Kemudian untuk gizinya di sini Bapak makan sehari biasanya berapa kali Pak? 3 kali. 3 kali. Kemudian makanannya apakah memenuhi 4 sehat 5 sempurna?
Pak sehat. Sehat ya Pak. Kemudian baik Bapak, di sini anamnesis sudah selesai. Selanjutnya saya akan coba memeriksa pemeriksaan fisik, nanti meliputi tekanan darah, suhu, nadi dan yang lainnya. Di sini saya periksa tekanan darah dulu Bapak. Ini memeriksa tekanan darah. Berapa? Ini 160 per 100 ya, memang agak tinggi di sini tekanan darahnya. Kemudian mengukur nadinya, isi Pak, ini disamakan, diukur selama 1 menit. Ya di sini nadinya 82 ya Pak, masih normal. Kemudian menghitung respiratory rate dengan melihat pernafasan, dihitung 1 menit. Di sini sekitar 20 kali per menit. Kemudian suhu si Pak dimasukkan ke ya selama 10 menit. Di sini ketika sudah ditunggu 10 menit bisa ini sih Pak dilihat. Di sini suhunya 36,2 masih dalam batas normal. Kemudian selanjutnya tekanan darah. Kemudian untuk berat badan terakhir nimbang berapa nggak Pak? 59. 59. Kemudian kalau tingginya 61. 61. 161. 161. Dan nanti akan saya hitung INT-nya. Kemudian di sini memeriksa mata mulai dari supersilia, kemudian bola mata, konjungtiva, kemudian sklera, ini Pak. Iya. Refleks direct indirectnya. Di sini untuk mata mulai dari korneanya jernih, pupil bulat sentral gula dan yang lainnya di sini masih dalam batas normal. Kemudian Bapak agak menengadah Pak memeriksa bagian lehernya. Nah, di sini leher tidak diagramis, perbesaran dan lainnya masih dalam batas normal. Kemudian di sini memeriksa jantung dan juga pulmo atau dada, abdomen, ekstremitas. Abdomen itu mulai dari inspeksi, palpasi, perkusi dan auskultasi. Di sini tadi sudah dilakukan pemeriksaan, semuanya masih dalam batas normal. Kemudian ekstremitas bisa menggerakkan kanan kaki ya Pak. Di sini ekstremitas masih dalam batas normal, kekuatan tonus otot juga baik. Kemudian tadi sudah dilakukan pemeriksaan refleks. Di sini refleks fisiologisnya positif, patologisnya negatif, artinya masih dalam batas normal. Kemudian Bapak tadi kan sudah diperiksa, tekanan darahnya memang agak tinggi. Nah Bapak tadi juga ada riwayat darah tinggi ya Pak. Nah di sini untuk tata laksananya untuk yang non medikamentosa nanti saya menyarankan mengikuti program Prolanis, kemudian ikut edukasi mengurangi garam ya Pak, untuk edukasinya mengurangi konsumsi yang asin atau mengandung garam yang terlalu banyak. Kemudian mengurangi konsumsi potasium, olahraganya yang teratur ya Pak, hindari stres. Kemudian nanti untuk obatnya di sini saya resepkan yang golongan kalsium channel blocker itu nanti pakai amlodipinnya itu Pak. Tadi kan sebenarnya sudah pengobatan, tapi 1 kali 1 hari di sini yang tertib ya Pak, mungkin untuk minumnya. Kemudian Bapak setelah ini untuk fungsi fisiologis. Di sini nanti Bapak dan keluarga akan saya coba berikan penilaian skor agar itu meliputi kayak kepuasan kepada keluarga dalam mengatasi masalah dan yang lainnya nanti bisa diisi. Kemudian untuk fungsi patologisnya di sini untuk interaksi sosialnya cukup ya Pak, baik ya Pak, aktif dalam kegiatan masyarakat maksudnya. Kemudian terhadap kebudayaan itu bagaimana Pak, masih mengikuti budaya di sini dengan baik atau gimana? Masih nih Pak. Kemudian mohon maaf agamanya Islam ya Pak. Agamanya Islam.
Kemudian pemahaman terhadap agama sama ketaatan ibadahnya cukup baik ya Pak. Cukup baik. Dari sholat 5 waktu gitu ya Pak. Ya, Terus penghasilan keluarga apakah mencukupi Pak? cukup Cukup 4 juta. ya Pak untuk kehidupan ya Pak. Nggih. Kemudian untuk tingkat pendidikan tadi berarti Bapak S1, ibunya D3. Ya, Kemudian Bapak kesadaran tentang pentingnya kesehatan, apakah sudah sadar tentang bagaimana menjaga kesehatan yang baik? Kalau ada anggota keluarga yang sakit langsung dibawa ke dokter begitu? ya. Ini Pak. Baik, kemudian di sini untuk pengetahuan tadi bapaknya S1, ini D3. Kemudian sadar tentang kesehatan ya Pak. Tapi tadi memang kalau minum obat yang terapi tadi belum teratur ya. Kemudian tadi kalau misalkan ada keluarga yang sakit langsung dibawa ke Dokter. dokter gitu. Kemudian tadi Bapak saya sudah lihat rumahnya, memang di sini untuk rumahnya tertata rapi, kebersihannya baik, ventilasi pencahayaannya cukup ya Pak. Iya. Kemudian saluran pembuangan limbahnya juga lancar, tempat sampahnya juga memadai jaraknya. Kemudian tadi dari keluarga ada penyakit yang diturunkan enggak Pak? Ya, ya. Kemudian pelayanan terdekat berarti di sini di puskesmas ya Pak? Iya. Puskesmas. Baik, berarti di sini rumah ini ukurannya berapa Pak? 10 kali 15. 10 kali 15. Menghadap kemana ini Pak? Selatan. Ke selatan. Kemudian punya pagar Pak? Ada. Pagar. Terdiri dari apa sih Pak ini? Berarti ruang tamu 1, Ya, ruang kamar tidur 4. kamar tidur 4, 1 dapur. dapur. Kemudian ruang tengah ya Pak, ada Ya, ruang ruang tengah, garasi, kamar mandinya 1 ya Pak tadi, sama ruang kerja, sama gudang ya Pak. Ini dindingnya pakai batu bata ya Pak? Ya, batu bata. Sudah dicat, Sudah. kemudian pakai keramik, Ya. ventilasinya cukup. Atap rumahnya ini dari genteng ya Pak? Genteng. Telah terdapat langit-langit. Ya. Kemudian masing-masing kamar tidurnya sudah dilengkapi dengan ranjang Pak? Sudah. Dan kasur ya Pak? Ya. Kemudian perabot rumah tangganya baik ya Pak kondisinya. Ya. Sumber air kalau di sini pakai pam atau Sumur. sumur? Pakai sumur. Kalau sehari-hari masak pakai kompor Kompor gas. gas. Kemudian kalau lingkungan luar rumah di sini ada tetangga ya Pak? Ada. Berapa meter Pak kira-kira? 10 meter. 10 meteran. Kemudian ada selokan untuk menyalurkan limbah? Ada. Selokan ada. Aliran airnya lancar gitu? Lancar. Kemudian kalau sampah dibuang ada pembuangannya ya? Ada pembuangan. Rumahnya langsung berhadapan dengan jalan beraspal gitu langsung. Ini baik Bapak, alhamdulillah ini tadi sudah selesai. Mungkin terima kasih untuk informasinya, dapat digunakan sebagai pembelajaran. Terima kasih Bapak sudah bersedia menjadi narasumber. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.